Halo semua. Perasaan saya pagi ini beda banget ya. Kayak ada bau-bau kemenangan gitu loh. Kita lihat yuk sidang KIP soal ijazah Pak Jokowi yang akhirnya ketok palu. Kubu sebelah full senyum ini. Baik, terima kasih ya rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kembali saya bilangkan bahwa Dengar nggak kemenangan publik? Jadi yang kemarin bilang kubu Roy Suryon dan kawan-kawan itu halus, sekarang gimana perasaannya? Sehat? Pelan-pelan tapi pasti. Emang kejutan itu datangnya belakangan. ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini. Wih, 9 item loh yang harus dibuka, dari tanda tangan sampai tanggal legalisir. Ini kalau dibuka bakal jadi tontonan paling seru tahun ini. Kita siapin kacamata yang besar biar lebih terang benderang. Harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya, Bang Bang ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag-hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Jangan pakai duit rakyat buat ngelawan rakyat. KPU dengar tuh, masa kita yang bayar pajaknya dipakai buat nutup-nutupin informasi dari kita sendiri, kan lucu. Publik, tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya, mungkin ada yang mau nambahkan? Saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua, sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini, inilah titik kulminasinya, inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini, ya. Jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi, menurut saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding, menurut saya, dan serahkan saja, karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya, kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Karena saya mau mengingatkan juga,
bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, bahwa suatu persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Nah, saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan? Gitu aja. Ada pertanyaan? Seperti tadi itu kan peraturan undang-undangnya kan mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Begitu Pak. Dan sebagai catatan ini adalah kemenangan kita pertama dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Betul. Ya, sebelumnya kita semua persidangan di NO ya. iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Nah, jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona, karena ini sudah ada presiden KPU pusat, KPU DKI dan KPU Pasti. Solo juga seharusnya sama. Ya. Dibuka DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Ya. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Sudah, itu aja. Berhubung Itu kita aja. mau sidang lagi. Jangan lupa ya, publik kawal terus. Informasi publik ini adalah untuk publik. Apapun itu, bahkan informasi yang pribadi sekalipun dibilang ini punya presiden, jangan takut. Ini edukasi publik. Saya di sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Saya rasa begitu, terima kasih. Oke, kita tunggu 14 hari apakah bakal ada drama baru atau akhirnya transparan. Buat yang kemarin udah terlanjur ngebully kubu pemohon, mending sekarang ikut ngopi. Kita kalau sampai tuntas. Jangan lupa like and share juga subscribe yang belum. Terima kasih.